friends, di video sebelumnya kalian sudah lihat tentang dua tipe ayah yang diktator dan yang less power. Nah, kali ini gue akan bagikan tipe-tipe lainnya yang gak kalah menarik, yang mungkin itu relate banget sama kehidupan kita. So, let's check it out on tipe ayah berikutnya. Tipe papa yang ketiga. Untuk tipe papa yang ketiga ini adalah tipe Iceman. Apa sih itu tipe Iceman? Tipe papa Iceman ini adalah tipe papa yang sangat dingin atau terlalu kaku, sehingga seringkali kalau seorang anak mau ngobrol sama papanya yang biasanya bisa kayak temen, ini kamu tuh bingung. Topik apa yang harus dimulai ya? Nanti gimana respon papa ya? Papa yang tipe ini mungkin papa yang nggak pernah kasih apresiasi ke kamu. Pokoknya semua cuma dijawab oke. Contoh, Pak, aku dapat nilai 90 loh, teman-teman aku semua di kelas nilainya cuma 10. Oke. Cuma oke, padahal hal itu menurut gua harus diapresiasi. Mungkin untuk tipe papa Iceman ini, papa yang nggak pernah bilang sayang ke anaknya, atau papa yang nggak pernah peluk anaknya, atau bahkan papa yang nggak pernah kasih apresiasi, even say thank you, atau cuma bilang good job, atau bilang iya nak kamu bagus. Tipe papa yang nggak pernah ngomong hal-hal itu. Nah, mungkin saking parahnya untuk tipe papa yang punya hubungan seperti ini sama anak, mungkin ada yang bisa sampai seminggu nggak ngobrol sama papanya, atau setahun, atau bahkan bertahun-tahun nggak ngobrol sama papanya, walaupun satu rumah. Jadi kita merasa papa ini sebagai orang lain di rumah kita sendiri. Atau mungkin tipe papa seperti ini itu juga tipe papa yang cuek, yang nggak peduli, pokoknya kamu mau ngapain ya suka-suka kamu lah. Nah, ini tipe papa yang dingin. Mungkin juga kalau kamu pulang ke rumah itu ketemu papa kamu, mungkin ngobrol, bukan nggak ngobrol sampai berminggu-minggu atau bertahun-tahun. Mungkin ngobrol, tapi obrolan kamu tuh cuma obrolan formalitas doang. Contoh, pas mau ke sekolah, pa pergi sekolah, papanya juga pergi kantor. Pas mau makan, pa makan. Habis itu pa pulang ke rumah dari sekolah. Cuma itu doang. Pa makan, pa pergi, pa pulang. Jadi cuma percakapan formalitas seperti itu yang menurut gua nggak ada isinya. Saran gua untuk tipe papa seperti ini, kalau kalian sebagai seorang anak, saran gua adalah kalau teman-teman lihat es itu bisa cair karena ada sesuatu yang panas. Sebenarnya bukan berarti kalian harus panas-panasin papa kalian, enggak. Lebih tepatnya mungkin kalian harus kasih kehangatan. Kalian harus mulai duluan bilang, "Pa, apa kabar? Udah makan belum? Mau dibuatin makanan enggak? Pa, mau aku bawain teh enggak?" Mungkin kalau kamu kadang-kadang ada maunya, papa kamu pasti ngomong gini, "Kamu mau dibeliin apa?" Nah, bilang aja ke papa kamu, "Enggak pa, ini cuma buat papa." Bilang, jangan ragu atau jangan malu, jangan gengsi untuk bilang sayang duluan untuk tipe papa apapun. Jadi kamu bisa bilang, "Pa, Nathan sayang sama papa," atau "Pa, I love you pa. Kalau kerja capek nanti aku buatin minum ya, atau aku buatin kopi ya." Pokoknya kasih kehangatan. Percaya teman-teman, sedingin apapun orang, sedingin apapun papa kamu, dia punya hati. Jadi meskipun kamu lakuin sekali kesannya aneh, awkward banget, tapi kamu lakuin berkali-kali, masa iya sih papa kamu yang punya hati itu nggak bisa luluh hatinya sama kamu? Kalau kamu bisa bikin orang lain hatinya luluh, papa sendiri juga harus bisa. Nah, kalau kamu seorang ayah dan kamu bersikap dingin sama anaknya, selama kamu belum meninggal, kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan kamu bagaimanapun caranya. Datengin anak kamu, sesekali kamu harus peluk dia, bilang I love you. Sometimes kamu harus cuti kerjaan kamu untuk jemput anak kamu makan siang jika memungkinkan, atau sekedar say hi di rumah, tanya kegiatannya, excited atau bersemangat, atau tunjukkan minat kamu sama cerita anak itu. Jadi kamu bangun kedekatan lagi sama anak. So, tipe papa yang dingin ini biar setiap dari kita bisa merespon dengan baik. Baik kita seorang anak, baik kita seorang ayah. Lanjut ke tipe keempat. Check it out. Tipe keempat. Tipe keempat adalah tipe invisible man, menghilang.
bukan seperti superhero yang punya kemampuan untuk menghilang atau Naruto yang bisa menghilang. Cerup. Tapi tipe papa yang seperti ini adalah tipe papa yang gak punya waktu buat anaknya, atau tipe papa yang tidak hadir dalam keluarga. Nah friends, pernah gak sih kamu mau tunjukin sesuatu sama papa kamu dan papa kamu cuma bilang gini, nanti ya papa lagi sibuk. Sampai papa selesai kerja, baru ditanggepin. Masalahnya pas papa tanggepin, kamu udah capek nungguin dan kamu udah tidur dan kamu udah gak mood lagi. Nah, tipe papa yang seperti ini adalah tipe papa yang ada sosoknya tapi perannya dalam hidup kita nggak kita rasakan atau hilang. Atau tipe papa invisible ini mungkin ada papa yang pekerjaannya harus keluar jauh dari kota untuk bekerja, tapi bukan berarti papa tersebut nggak bisa bangun hubungan dengan anak. Seharusnya masih bisa dibangun dengan apa? Dengan komunikasi. Sekarang teknologi udah macam-macam. Kamu bisa WhatsApp, kamu bisa telepon, kamu bisa Zoom atau segalanya, atau kamu bikin YouTube channel buat papa kamu lihat ini, boleh juga. Untuk hal yang parahnya dari papa tipe ini adalah mungkin papa tipe ini tidak pernah hadir sedikit pun dalam hidup kalian, atau sempat hadir sesaat tapi dia meninggalkan kalian. Entah meninggalkannya karena meninggal, atau meninggalkannya malah meninggalkan sakit hati juga di kalian. Bisa jadi. Gua nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup teman-teman semua, tapi ada akibatnya. Nah, akibat dari papa tipe invisible ini atau ayah yang nggak pernah hadir dalam kehidupan seorang anak, akibatnya itu anak sulit mendapatkan quality time sama ayahnya. Bahkan terkadang ketemu ayahnya aja sulit. Untuk tipe seperti ini, anak itu sulit mendapatkan quality time dari ayahnya. Akibatnya itu, jadi si anak ini merasa kok ngomong sama papa tuh susah banget ya. Bahkan kayaknya lebih gampang ngomong sama presiden daripada ketemu papa. Ketemu ayah itu merupakan hal yang sulit. Sebelum kita bangun ke sekolah, papa udah berangkat kerja. Setelah kita pulang, papa belum pulang. Setelah kita tidur baru papa pulang. Nah, tipe papa yang seperti ini adalah tipe papa yang benar-benar perlahan-lahan hilang dari kehidupan seorang anak. Advice atau nasihat untuk tipe papa yang invisible atau yang kamu merasa kamu sebagai seorang ayah. Tugas seorang ayah itu bukan hanya memberi nafkah sama anak-anaknya atau sama istrinya atau sama keluarganya. Memberi nafkah sangat perlu, tapi bertanggung jawab dalam pertumbuhan dan pengembangan jiwa anak tersebut itu hal paling penting. Satu hal yang tipe papa ini harus dengar adalah siapapun bisa menggantikan posisi kita di perusahaan, atau siapapun bisa menggantikan bisnis yang kita rancangkan, tapi tidak ada yang bisa menggantikan sosok ayah di keluargamu. Cuma kamu satu-satunya. Kalau kamu gagal dalam membentuk bisnis, kamu bisa buat lagi. Tapi kalau kamu gagal dalam membangun rumah tangga, akibatnya fatal. Lebih gampang untuk membentuk seorang anak daripada menyembuhkan seorang dewasa. Jadi, sebelum anaknya itu tumbuh dan mengambil satu kesimpulan bahwa papanya hilang, lebih baik perbaiki sebisa mungkin. Caranya gimana? Caranya kontak anakmu, berusaha komunikasi dengan dia, tunjukkan bahwa kamu care dan kamu sayang sama dia, excited sama minatnya dia, tunjukkan kalau kamu benar-benar ayah yang memperhatikan hidup dia. Nah, beberapa teman-teman yang mungkin gue lihat sehari-hari dalam kehidupan gue, untuk tipe papa yang hilang ini, mungkin di satu sisi teman gue bisa jadi sangat cuek, atau terparahnya teman gue nggak bisa melihat kasih seorang ayah sampai dia merasakan ayah gue aja yang kelihatan nggak ada fungsinya, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Jadi ada kemungkinan untuk anak ini berpikir ketiadaan Tuhan karena dia melihat ketiadaan sosok ayah dalam hidupnya. Jadi dia pikir kayaknya Tuhan nggak ada juga deh. Nah, sulit untuk mengerti keberadaan Tuhan karena dia juga sulit untuk mengerti ketidakadaan sosok ayah di hidupnya. Untuk tipe anak yang kamu nggak punya sosok ayah dalam hidup kamu, kalau teman-teman lihat di testimoni sebelumnya, di video sebelumnya, gue ada sharing kalau bokap gue meninggal di saat gue kelas
TKB 5 tahun mau ke 6 tahun, percaya deh, meskipun papa kita tinggalin kita, tapi kita tidak pernah sendiri. Karena apa? Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu pasti seizin Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk membawa kebaikan bagi hidup kita. Maksudnya gini loh. Maksudnya meskipun papa kita nggak ada, itu merupakan rencana Tuhan. Tuhan bisa kirimkan banyak orang untuk bisa kita teladani atau menjadi ayah secara tidak langsung dalam hidup kita. Tujuannya apa? Tujuannya kelak kalau kamu jadi ayah, kamu bisa jadi ayah yang lebih baik dari ayah kamu. Tapi kalau ayah kamu rasa bisa kamu hubungi, coba bangun kedekatan lagi sama ayah kamu. Menurut gua, untuk memulai kebaikan, jangan ragu untuk mulai siapa duluan dan siapa lebih dulu. Kalau kamu adalah pahlawan untuk keluarga kamu, mulailah untuk berbuat kebaikan lebih dulu. Oke friends, semoga video ini bermanfaat. Ayo sama-sama kita bangun channel ini agar semakin banyak hubungan orang tua dan anak dan keluarga yang makin harmonis. Klik tombol subscribe dan jangan lupa like video ini dan komen dan bagikan video ini agar semakin banyak anak dan orang tua yang punya hubungan yang baik. Okay, so we see you on next video and bye-bye.